Oke, terima kasih semuanya. Oke, di video kami kali ini akan membahas mengenai self branding ya. Nah, apa saja yang dibahas yaitu yang pertama itu adalah apa sih itu tentang self branding. Kemudian yang kedua itu mengenai tujuan dari self branding itu seperti gimana. Terus contohnya self branding, kemudian strategi self branding, pentingnya self branding tuh ya. Terus kemudian ada apa saja faktor yang mempengaruhi self branding, kemudian bagaimana sih tips-tips dalam membangun self branding tersebut. Nah, di video kali ini kita akan membahas semua itu, mengorek-ngorek semuanya secara jelas ya. Semoga teman-teman bisa mengerti apa itu self branding dengan sangat baik dan bisa melakukan self branding dengan baik ya. Oke, mungkin dari sabar kita langsung aja yuk kita dengerin penjelasan teman-teman mengenai apa itu self branding. Oke, langsung aja yuk. Self branding adalah upaya kita untuk memasarkan diri kita dan karir kita yang bertujuan untuk memperoleh citra diri, sehingga apabila dalam penyampaian pendapat atau apapun dapat mempengaruhi sebuah keputusan tersebut. Oke semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu self branding ya teman-teman. Self branding ya, bisa dibilang self branding ini adalah sebuah dimana kalian memasarkan diri kalian. Ibaratkan kalian sebuah smartphone, sebuah produk ya smartphone, terus kalian atau smartphone itu dipasarkan, ya kalian dipasarkan seperti itu, dijual. Nah seperti itulah contoh dari self branding. Nah, ada banyak definisi menurut beberapa ahli seperti Peter, seperti Hansen dan Aruda pada tahun 2007 itu sudah pernah mendefinisikan mengenai apa itu self branding ya. Nah kemudian kita artikan secara universal saja, self branding itu adalah tentang pengaruh atau tentang pengaruh kemampuan untuk mempengaruhi keputusan, membeli, tingkah laku seseorang ya, beberapa keuntungan dari create personal brand ya. Nah jadi itu ya teman-teman. Jadi self branding itu merupakan tentang suatu pengaruh ya, suatu pengaruh kemampuan untuk mempengaruhi keputusan gitu ya. Untuk jadi ibaratnya itu pemicu untuk membuat mempengaruhi suatu keputusannya seperti itu ya. Nah itu akan mendapatkan keuntungan ketika kita berhasil melakukan self branding ya, menjadi top mind, jadi seorang top ya. Kemudian ya kalau udah top mempunyai kewenangan kan ya, terus menempatkan diri posisi atas, leadership sebagainya dan sebagainya. Seperti itulah contohnya ya seperti self branding seperti itu. Oke, sekian dari saya, terima kasih ya. Oke, selamat. Halo, jadi di sini aku akan menjelaskan apa itu self branding atau yang biasa disebut juga dengan personal branding. Self branding adalah bagaimana orang lain mengenal Anda dan bagaimana Anda memperkenalkan tentang siapa diri Anda kepada orang lain. Biasanya yang dilihat adalah tentang kelebihan atau skill yang Anda miliki. Apa sih tujuan self branding? Jadi, tujuan self branding itu adalah memberitahu orang lain tentang siapa diri kita dan apa yang kita lakukan serta apa yang membuat kita terkesan. Selanjutnya, memberi ketertarikan dan penjelasan yang lebih jelas dan bisa menguntungkan orang lain. Dan yang terakhir, memberikan gambaran kepribadian maupun keahlian seseorang pada orang lain, di mana dari kedua hal tersebut akan memberikan gambaran yang memang dibutuhkan dari dirinya. Dan selanjutnya yaitu adalah membangun nama dan memberikan gambaran kepribadian ataupun keahlian seseorang pada orang lain, di mana dari kedua hal tersebut akan memberikan gambaran yang memang dibutuhkan darinya. Yang kelima yaitu memberikan ketertarikan dan penjelasan yang lebih jelas dan bisa menguntungkan orang lain. Terakhir, nomor 6, membantu seseorang mempertahankan lainnya, bahkan ketika bisnis sedang berjalan lambat bagi orang lain. Nah, itu tadi adalah tujuan dari personal branding. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laude Abdal Idrus, asal Sulawesi Tenggara, Prodi Fisioterapi angkatan 2019. Oh ya, kenapa milih fisioterapi? Ya, why not?
mungkin di sini jalanku, tapi aku punya feeling kuat bahwa aku harus menetap di sini dan bergelut di bidang ini. Lalu kenapa saya mengikuti acara ini? Bukannya karena wajib? Enggak. Saya ingin mengikuti acara ini karena tentunya ingin meningkatkan lebih jiwa kepemimpinan di dalam diri saya lagi dan lagi. Aku ingin bercerita sedikit tentang diriku kepada kalian bahwa aku orang yang imajinatif, logis, dan aku juga pandai dalam angka. Ya. Oh ya, aku mendapat tujuan personal branding. Wow. Esensi dari personal branding yaitu mempengaruhi persepsi orang lain terhadap kita. Contohnya, yaitu seorang customer yang berpikir bahwa kitalah satu-satunya orang yang dapat menyelesaikan masalah orang tersebut. Benarkah? Itulah tujuan dari personal branding. Lalu tujuan lainnya yaitu membuat kita lebih unik dan lebih hebat ketimbang kompetitor lain. Itulah esensi dari personal branding tersebut. Baik, sebelum saya menyebutkan contoh self branding maupun personal branding, saya akan menjelaskan hal apa saja yang bisa menjadi self branding maupun personal branding. Yang pertama yaitu bisa dari desain maupun yang lain. Contoh seseorang pertama yang bisa diambil inspirasinya yaitu Robby Leonardi, seorang ilustratif designer yang memanfaatkan website sebagai resume dan portofolio pribadinya. Pengunjung websitenya bisa melihat resume dan portofolio pribadinya melalui game simple yang dibuat di websitenya. Selanjutnya, Baiklah, contoh dari self-branding adalah seorang pria yang berasal dari Amerika Serikat. Ia adalah Gary Cross yang memiliki blog yang berisi copywriter seperti produk-produk pada Slack, PNG, dan USS Shining. Gary Cross ini memiliki blog yang berisi portofolio, sehingga jika ada yang ingin memakai jasanya, ia akan mengetahui bagaimana hasil yang dikerjakan dari pekerjaannya. Nah, untuk contoh yang lainnya yaitu ada Gary Shen. Gary Shen itu adalah seorang blogger di mana di blognya itu dia membagikan mengenai data diri pribadi, riwayat pekerjaan, dan juga riwayat pendidikan. Nah, yang menarik dari blognya Gary Shen adalah dia mendesain sendiri blognya dengan tata letak yang sangat epic. Jadi buat kalian yang penasaran bagaimana cara menata blog, mendesain blog, kalian bisa melihat di blognya Gary Shen. Kemudian ada juga Christopher Lee. Jadi Christopher Lee ini adalah seorang desain grafis yang memiliki website pribadi. Nah, di website pribadinya ini dia menunjukkan, mengupload, mengunggah desain-desain karyanya dia. Jadi desain-desain besarnya dia itu diupload di sana. Jadi sehingga khalayak umum itu bisa melihat dan mengaksesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Syakur dari Kesehatan Masyarakat dari kelompok 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang pentingnya self branding. Nah, di sini akan dikhususkan pada kredibilitas. Jadi kredibilitas ini merupakan suatu kepercayaan terhadap self branding. Jadi dengan adanya self branding yang efektif, yang dimaksud dengan efektif ini merupakan tidak jarang memposting self branding di media sosial maupun tidak berlebihan dalam memposting self branding di media sosial. Jadi self brandingnya itu efektif. Dengan adanya self branding yang efektif ini akan menimbulkan suatu respons positif. Jadi orang-orang lain akan melihat kita bahwa kita itu dapat dipercaya. Orang lain akan mudah percaya dengan kita. Orang lain akan mudah bekerja sama maupun berkontribusi ataupun yang lainnya. Maka dengan adanya respon yang positif ini, maka akan meningkatkan kredibilitas. Jadi itulah yang namanya kredibilitas. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, manfaat dari menciptakan personal branding adalah kita lebih mudah dalam mendapatkan kepercayaan orang lain. Secara efektif, personal branding dapat membantu kita mendapatkan kepercayaan orang lain karena dengan mengenal personal branding yang kita miliki, seseorang akan merasa lebih yakin dan nyaman ketika akan bekerja sama dengan kita.
Hal ini akan sangat dibutuhkan ketika kita berada dalam suatu perusahaan ataupun organisasi yang mengharuskan kita bekerja sama di dalam tim. Kegunaan personal branding salah satunya yaitu menjadi tolak ukur evaluasi. Tolak ukur evaluasi sangatlah perlu karena kita perlu mencari tahu apa saja yang telah dan belum berhasil kita lakukan. Memahami dan menemukan personal branding adalah tentang memahami dan menemukan diri kita sendiri. Termasuk tentang bagaimana perasaan kita terhadap diri kita sendiri, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, dan bagaimana orang lain menanggapi kita. Selanjutnya yaitu menjanjikan jenjang karir lebih baik. Menciptakan personal branding yang kuat akan menjadikan diri kita sebagai pemimpin dengan pikiran yang tegas. Oleh sebab itu, kualitas diri akan membantu diri kita memulai jenjang karir yang lebih baik. Strategi dan roadmap personal branding. Ada fase pertama terdiri dari 7 langkah. Langkah pertama yaitu tentukan di mana kalian berada. Langkah kedua, identifikasi bidang keahlian kalian. Langkah ketiga, tentukan audiens kalian. Langkah keempat, temukan sudut kalian. Langkah kelima, tentukan alat apa yang akan kalian gunakan. Langkah keenam, nilai keterampilan kalian. Lalu langkah ketujuh, tentukan siapa yang akan membantu kalian. Selanjutnya, fase kedua, yaitu tentang persiapkan perlengkapan. Langkah 8, membuat media kit. Langkah ke-9, tingkatkan bio atau membuat situs web. Langkah ke-10, dapatkan diatur ke blog. Langkah ke-11, siapkan alat konversi. Langkah ke-12, siapkan profil media sosial. Langkah ke-13, pilih dan siapkan platform email. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi personal branding. Nah, di dalam strategi personal branding itu ada beberapa fasenya. Yang pertama itu dimulai dengan strategi apakah yang dapat diterapkan untuk mencapai sebuah personal branding itu dapat diterapkan. Kemudian yang kedua persiapan. Yang ketiga adalah mengembangkan skill-skill yang kita miliki. Kemudian fase yang terakhir adalah mengimplementasikan personal branding kita kepada orang lain. Kemudian kita, dan di sini saya mendapatkan tugas yaitu di dalam strategi membangun personal branding di fase yang ketiga dan keempat. Di sini saya akan menjelaskan fase ketiga dan keempat. Yang pertama itu fase yang ketiga dulu. Fase yang ketiga itu yaitu tentang mengembangkan skill yang kita miliki. Intinya di dalam skill, dalam keterampilan yang kita miliki itu dapat kita terapkan, pada kita bisa menerapkan keterampilan yang baru, yaitu dengan cara yang efektif itu untuk menangani sebuah proyek jangka panjang adalah dengan kita selalu membiasakan diri kita dengan selalu mengasah keterampilan yang kita miliki. Itu dalam arti keterampilan yang baru. Di sini kita dapat mengukur sedikit waktu setiap hari untuk mengerjakan suatu hal yang dapat mengembangkan atau meningkatkan skill yang ada di dalam diri kita sendiri. Itu tentang bagaimana sih mengembangkan skill yang kita miliki untuk mencapai sebuah personal branding di dalam strategi untuk membangun personal branding. Kemudian fase yang keempat itu adalah mengimplementasikan. Karena kita mempunyai sebuah rencana. Sebelumnya kan di dalam strategi membangun personal branding itu yang pertama tadi adalah strategi apa saja yang kita lakukan, yaitu yang pertama itu tentang kayak kita jadilah diri kita sendiri terlebih dahulu.
dengan kita menjadi diri sendiri, itu kita tahu sih apa saja keunggulan yang dapat kita berikan kepada orang lain. Kemudian kita mengidentifikasi keunggulan apa saja yang kita miliki sehingga kita dapat mempromosikan kepada khalayak umum. Itu sebagai poin positif buat kita sendiri. Kemudian di situ kan juga strategi, tadi termasuk strategi yang pertama. Yang kedua adalah persiapan apa saja. Contohnya dengan kita selalu membangun koneksi pada orang lain untuk mencari ilmu dari orang lain, intinya ilmu yang positif dari orang lain yang bisa diambil buat kita sendiri, buat menunjang membangun personal branding kita. Intinya kita selalu berkomunikasi untuk dapat menerapkan sebuah self branding ini ke orang lain. Kemudian di implementasinya itu kita bisa menyiapkan beberapa keunggulan keunggulan kita yang dapat kita berikan kepada orang lain dengan berbagi sebuah pengetahuan, baik pengetahuan akademik maupun non akademik. Itu sangat penting sih untuk buat membangun sebuah self branding itu dengan mengimplementasikan. Nah, hasil akhir dalam kita membangun sebuah personal branding itu yaitu ini, mengimplementasikan dengan kita sudah mempersiapkan segalanya dengan strategi yang kita dapatkan, yang akan kita berikan, dengan mengembangkan skill-skill yang kita miliki dengan keterampilan baru yang dapat kita berikan kepada orang lain. Nah, ini poin-poin hasil akhir, yaitu dengan mengimplementasikan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang keempat adalah buat konten yang otentik dan bernilai. Menemukan keunikan diri saja tidak cukup. Setelah itu, Anda harus melangkah lebih jauh dengan cara memasarkan personal atau self-branding Anda. Bagaimanakah caranya? Tentu saja menggunakan konten. Komunikasikanlah dan pasarkanlah self-branding Anda dengan cara membuat konten yang bernilai. Tulisan, video, presentasi, atau lain sebagainya akan membantu Anda untuk memasarkan self-branding Anda. Dan satu lagi, blog merupakan platform yang sangat baik atau bagus untuk digunakan untuk mempromosikan self-branding Anda. Kemudian yang ketiga adalah menentukan self-branding. Setelah menentukan tujuan dan melakukan riset mengenai self-branding, Anda baru bisa masuk ke tahap yaitu menentukan self-branding. Apapun yang Anda lakukan, seperti menulis, menggambar, ataupun fotografi, selalu ada ratusan hingga ribuan orang di luar sana yang melakukan hal sama. Lalu, bagaimana cara Anda untuk memenangkan persaingan di luar sana? Caranya yaitu dengan cara menjadi berbeda di antara ratusan hingga ribuan orang di luar sana. Dengan cara menentukan bagaimana dan mengapa Anda melakukan pekerjaan itu. Tips membangun self-branding. Yang pertama, tentukan tujuan self-branding. Tujuan self-branding harus bersifat jangka panjang, ambisius, dan spesifik. Misalnya, jika Anda ingin dikenal sebagai orang yang ahli dalam bidang kecantikan atau menjadi pembicara dari satu event ke event yang lain. Ketika Anda membangun self-branding goals, Anda harus melihat bagaimana orang yang menjadi panutan Anda menampilkan dirinya secara online ketika ia menyampaikan idenya dalam bentuk tulisan, video, maupun foto. Yang kedua, lakukan riset self-branding. Bagaimana Anda ingin diingat oleh orang lain
Hal ini dilakukan supaya kita tahu apa yang membedakan kita dengan influencer yang lain. Yang terpenting dalam hal ini adalah kita menemukan sesuatu hal yang memang kita kuasai dan belum tentu orang lain tersebut menguasainya. Kemudian, jadikan hal tersebut sebagai superpower pada diri kita, lalu latih terus-menerus dan jadikan itu ceruk atau niche pada diri Anda. Selanjutnya, jadilah ahli niche pada diri Anda sendiri dan selalu berorientasi pada growth, yang berarti tidak berhenti belajar meskipun Anda telah menemukan niche pada diri Anda. Oke, tips selanjutnya atau cara selanjutnya untuk mencapai self branding atau personal branding, tips yang kelima, teman-teman bisa belajar sesuatu yang baru. Kenapa ini penting banget buat teman-teman? Karena sesuatu yang baru itu pasti banyak ya. Kita belum tahu, oh ternyata aku belum tahu ini, ternyata aku belum tahu ini. Dan mumpung kita masih muda, mumpung kita masih jadi mahasiswa, pengalaman-pengalaman baru, pelajaran-pelajaran baru itu penting buat nanti kita ke depannya, menjadi pertimbangan-pertimbangan khusus, menjadi pengalaman-pengalaman khusus, dan itu pastinya berguna banget buat kita. Terus tips selanjutnya atau cara selanjutnya yang keenam, teman-teman bisa menginvestasikan diri. Wah, ini apa nih investasikan diri nih? Apakah investasi harus berupa uang, dana, harta? Enggak ya, tapi teman-teman bisa mencari hal-hal yang teman-teman sukai untuk mengupgrade diri teman-teman semuanya. Jadi mungkin teman-teman bisa ikut seminar, ikut pelatihan kepemimpinan dan lain sebagainya, biar teman-teman itu mengupgrade dirinya. Karena kita waktu selalu berjalan bersama kita, dan yang namanya kemampuan itu harus selalu di-upgrade kayak gitu. Dan tips yang terakhir, tips yang ketujuh, teman-teman harus konsisten. Untuk mencapai self branding yang baik, teman-teman harus punya konsistensi. Tapi di samping itu, teman-teman juga harus memiliki pengalaman atau pelajaran-pelajaran baru yang mana itu menjadi referensi bagi kita untuk mencapai sesuatu. Mungkin nanti di tengah jalan kita butuh A, B, C, D, tapi dalam sisi itu kita harus tetap konsisten. Kita punya tujuan self branding tersendiri apa? Agar nantinya ketika nanti kita ingin mencapai sesuatu itu paham apa yang akan dicapai, karena kita konsisten. Enggak kok semuanya diambil A, B, C, D, semua diambil terus kita bingung nih, wah kita, dan dari situ kita nggak punya konsistensi. Nah, pada akhirnya kita penting sekali untuk memiliki konsistensi diri, dan itulah yang akan menjadi jalan dimana kita akan mencapai self branding yang tepat dan baik. Terima kasih dan see you.